Ibu mertua dan para ipar, kedua kenyataan tersebut selalu jadi cobaan tersendiri untuk seorang menantu. Apalagi menantu sekelas Riuna yang sadar dirinya bukan siapa-siapa. Ibarat langit dan bumi, kurcaci dan raksasa, batu kerikil dengan berlian. Riuna diam-diam menahan kebingungan sekaligus ketakutan mendalam. Semua itu sangat cocok menjadi ungkapan perbandingan dirinya dan Kim, tapi justru dirinya yang tidak lebih baik. Pertemuan dengan Pak Helios usai. Selain membahas mimpi Riuna, juga kemungkinan Pak Kades yang menggunakan semacam tum asteris bal untuk kelancaran hidup khususnya untuk kemulusan perjalanan karir Pak Kades. Pak Helios juga mengabarkan kasus Sonya dan Tiwi. Keduanya tetap diberi sanksi tegas. Bukan hanya dilaporkan ke polisi, tapi juga sampai dibuatkan khusus artikel krimi asteris na asteris L dan sudah langsung disebar luaskan. Pak Helios sengaja meminta saudaranya yang bernama Akala, dan merupakan seorang penulis sekaligus jurnalis, untuk melakukan semua itu. Diam-diam, Kim sengaja mengawasi Riuna dari kejauhan. Istrinya sengaja ia biarkan untuk ke kamar sendiri, tapi tampaknya, Riuna justru salah jalan. "Ini aku di mana, ya?" pikir Riuna yang kemudian melongok ke dalam ruangan di hadapannya. Berbagai alat kebugaran ada di sana, sementara ketika ia menoleh ke belakang, di sana sang suami dan tengah mengawasinya, justru tersipu dan perlahan menertawakannya. "Mas!" rengek Riuna bergegas menyusul sang suami. Kim sudah langsung mengulurkan tangan kanannya dan bermaksud segera menggandeng Riuna. Riuna sendiri segera meraih tangan kanan sang suami sembari tetap menjaga setiap geraknya lantaran di sana masih dihiasi beberapa meja, sementara di atasnya dihiasi bingkai foto maupun vas-vas mahal. Namun karena di sudut depan yang baru saja Riuna tinggalkan, tampak ada lemari etalase penuh piala, Riuna sengaja menuntun Kim untuk memastikan, melihat-lihat setiap piala di sana. "Keluarga kami terbilang keluarga aktif. Jadi, aku dan adik-adik suka olahraga gitu dan kami aktif mengikuti kompetisi olahraga. Memangnya kamu enggak bisa lihat seseorang dari bentuk tubuhnya? Kalau yang kayak Dodo kan fix demen makan. Lah kayak aku kan sudah fix demen kamu. Olahraga maksudnya. Tapi ke kamu juga bener, demen." Ucap Kim jadi cekikikan sendiri sambil merangkul punggung Riuna dari belakang. "Apaan sih ya Allah?" Riuna yang menatap Kim juga tidak bisa jika tidak tertawa. Apa yang Kim katakan memang terdengar menggelikan, tapi kata-kata menggelikan tersebut juga membuatnya merasa bahagia. Kalau modelnya Ki Awet yang akan kelihatan gagah super berotot di mata wanita yang enggak kuat iman, gimana? Itu urusan mereka. Ucap Kim tak mau ambil pusing. Ia yang awalnya merangkul, kini sengaja mendekap erat Riuna dari belakang terlebih suasana di sana sangat mendukung. "Kalista! Kalista! Kalista!" Riuna menoleh dan menatap takjub wajah sang suami. Kim yang sampai mengunci pundak Riuna menggunakan dagunya, berangsur mengangguk-angguk. Taekwondo, renang, lari, Mbak Kalista ahlinya. Satu, tapi pernah hanya juara 2 dan dia nangis. Ucap Kim sembari menahan tawanya. Riuna ikut mesem. Tapi aku tahu apa yang Mbak Kalista rasakan sih. Soalnya aku sempatkan. Biasa peringkat 1 dan akun pun sudah belajar sangat keras. Jadi peringkat 2. Ceritanya dan makin membuat Kim tertawa. Beres dari sana, Kim menggandeng Riuna melewati anak tangga ke lantai bawah. Ternyata di sana merupakan lantai keberadaan kamar Kim. Riuna mengenalinya karena ada pintu kamar Hiera yang paling berbeda dan itu berwarna pink. "Lusa aku ke kampus,"
ucap Kim dan langsung dibalas oleh Ryuna yang juga berdalih akan ke kampus juga. Besok kalau jadwalnya bentrok, aku minta sopirku buat antar kamu. Atau nanti kamu diantar Rain, ucap Kim. Kalau aku sama Rain takutnya ngompol gara-gara kebanyakan ketawa, ucap Ryuna. Ya sudah, besok sama aku saja, sergah Kim sambil merangkul kemudian menepuk-nepuk bahu Ryuna. Karena tempat tidur masih berantakan, Ryuna sengaja merapikannya. Kim sendiri berdalih akan memesan tes pack secara online, selain pemuda itu yang akan membereskan laporan keknya. Kayaknya, nanti juga aku yang bakalan beresin laporan KKN. Sonya yang jadi ketuanya saja justru terseret kasus kan. Tapi untungnya, meski Sonya dan Tiwi bermasalah, KKN kita enggak sampai kena, ucap Ryuna sambil terus membereskan tempat tidur di sana. Ia memasang ulang spray yang sebelumnya sengaja ia lepas agar hasilnya lebih rapi. Kata siapa? Bapakku debat dulu sama pihak kampus, baik itu kampusku maupun kampus kamu. Tadinya semuanya kena, tapi papa enggak terima dan mengancam bakalan memperkarakan ke kepolisian. Apalagi kamu korban Asteris and Sonya. Terlepas dari apa yang terjadi dengan Sonya dan Kak Awet, itu beneran urusan Sonya, jelas Kim. Beres dengan ponselnya, ia segera mengeluarkan laptopnya dari dalam tas. Kan enggak adil, kalau kita yang enggak tahu apa-apa bahkan korban Asteris N, justru ikut merasakan imbas sekaligus hukuman. Ryuna yang mulai memasang selimut biru gelap di tempat tidur, setuju dengan anggapan Kim. Untungnya, Pak Helios turun tangan dan sampai menuntut hak peserta KKN yang lain. Tempat tidur sudah rapi, dan Ryuna mendadak bingung mengenai apa yang harus ia lakukan. Ryuna memilih duduk di pinggir tempat tidur, dan mendadak terusik oleh sebuah bingkai kecil berisi foto Todak begitu jelas. Ada gadis kecil kumal dan Jegea bocah laki-laki bersih tengah tersenyum ke arah kamera, di bingkai tersebut. Kok wajahnya kayak enggak asing, ya? Pikir Ryuna. Ia meraih bingkai foto tersebut kemudian menatapnya saksama. Mirip aku, tapi masa? Terus, kenapa juga foto ini, sampai ada di sini? Foto sampai ditaruh bingkai dan jadi pajangan di kamar, harusnya spesial kan? Pikir Ryuna. Karena Ryuna mendadak sepi, Kim yang tengah fokus di meja belajar yang juga merangkap menjadi meja kerjanya, berangsur menoleh ke belakang. Ia mendapati Ryuna yang sedang memegang bingkai berisi foto mereka ketika masih kecil. Mendapati itu, hati Kim mendadak melow. Ia teringat masa-masa kecil mereka yang sempat bersama. Kedua matanya sudah langsung berembun karenanya, selain dadanya yang juga menjadi bergemuruh menahan kenangan masa lalu yang diwarnai pilu karena perpisahan mereka. Nah, panggil Kim berat. Merasa kepergok, Ryuna berangsur meletakkan bingkai foto berwarna putih dan awalnya sempat ia awasi. Ryuna menoleh sekaligus menatap Kim. Kamu beneran lupa? Lanjut Kim, tapi pertanyaannya membuat Ryuna terlihat makin bingung. Kedua mata Ryuna jadi makin bergetar, goyang, tampak jelas jika Ryuna berusaha menerka-nerka, tak langsung connect ke pertanyaannya. Karena jika Ryuna ingat, harusnya Ryuna sudah langsung mengingat Kim sekaligus mengingat hubungan termasuk itu janji mereka. Itu beneran aku? Ucap Ryuna yang buru-buru mengoreksi ucapannya. Maksudnya, aku merasa itu. Gadis kecil itu mirip masa kecil aku, tapi... Katakan kepadaku, hal terakhir yang kamu ingat tentang masa kecil kamu? Tanya Kim yang meraih bingkai fotonya kemudian dengan pelan sekaligus menghela napas dalam, duduk di sebelah Ryuna. Ryuna terdiam sejenak, menunduk dan berangsur menatap Kim. Dari kecil,
aku sudah tinggal di rumah Dodo. Ya kerja gitu, orang tuaku kerja di rumah Dodo. Seperti yang Dodo katakan. Aku dan orang tuaku jadi pembantu, ya lebih dari itu sih karena kadang jadi tukang antar juga. Orang tuanya Dodo kan ada bisnis catering di rumah. Ryuna menyadari, makin ia menjelaskan, makin serius juga tatapan Kim kepadanya. Bukannya kamu pulang kampung, ya? Tanya Kim. Karena hal terakhir yang ia ingat, Ryuna dan orang tuanya pamit untuk pulang kampung. Pulang kampung? Ulang Ryuna Hang kemudian menggeleng. Sempat beberapa kali saat orang tuaku masih hidup, kami ingin pulang kampung. Namun setelah melihat keadaan dan andai kami ambil cuti bareng-bareng pun enggak diizinkan sama orang tua Dodo, dan biaya otomatis mahal, bisa buat tambahan biaya sekolah atau keperluan lainnya, inilah alasan kenapa orang tuaku terlalu misek *in buat menghidupi anak lebih dari satu. Kalian bekerja 3 orang sekaligus ke orang tua Dodo. Memangnya kalian, atau setidaknya kamu, enggak dapat gaji? Balas Kim yang jadi curiga, ada yang janggal dengan Ryuna sekaligus kedua orang tuanya, dan juga menyeret keluarga itu. Nah itu mas. Bapak mamaku bilang, dulu aku pernah sakit parah, dan kami kerja di keluarga Dodo, sebagian besar hasilnya itu buat bayar hutang kami, jelas Ryuna lagi. Kamu sakit apa, sampai-sampai, kalian harus menghabiskan waktu kalian untuk bekerja agar bisa mengangsur pinjaman? Balas Kim lagi. Nah itu mas, aku belum tahu. Tapi kata Mamak, alasan kepalaku lihat. Kayak ada bekas bedah. Ini katanya dioperasi. Mungkin buat ini, ucap Ryuna yang kemudian menyibak rambut kepala sebelah kirinya. Kim membantu Ryuna menyibak pelan rambutnya. Ia menatap saksama keadaan di sana yang sungguh ada bekas bedah terbilang kentara. Kok aku jadi curiga, ya? Memang ada yang enggak beres. Apalagi kalau lihat cara Dodo memperlakukan Ryuna layaknya memperlakukan Bu *Duck. Jangan bilang, sebenarnya sakitnya Ryuna karena keluarga Dodo. Soalnya dulu, tiket bus saja sudah sampai dibelikan sama pengawalku. Kecelakaan lalu lintas, tapi malah Ryuna dan keluarganya yang dipaksa tanggung jawab apa gimana? Andai benar, habislah kalian. Remuk-remuk kamu do. Batin Kim yang kemudian merengkuh pinggang Ryuna, memindahkan tubuh istrinya itu ke pangkuannya. Ini memang kita, nah. Kita beneran pernah ada di masa lalu. Aku mencarimu, dan memang sempat kehilangan jejak kamu. Makanya aku sangat bersemangat ketika tahu, kamu justru jadi bagian dari KKN kita. Namun, dulu yang aku tahu, kamu mau pulang kampung. Orangnya papa yang sampai beli tiket busnya dan antar kalian sampai masuk bus. Kalau kamu enggak percaya, kamu bisa tanya orang tuaku. Mereka beneran sudah kenal kamu maupun orang tua kamu. Karena di beberapa kesempatan, kita memang sempat bareng. Kita sering makan bareng, kita sering belajar bersama, ucap Kim tepat di hadapan wajah sang istri. Lah, tahun berapa? Ryuna menatap tak percaya kedua mata Kim atas pengakuan yang baru terlontar dari bibir sang suami. Kemudian ia meraih bingkai fotonya dari tangan kanan Kim. Ia tatap dengan saksama foto mereka berdua yang ada di sana. Saat itu, usia kita sama-sama 5 tahun, ucap Kim. Mendengar itu, Ryuna refleks mengalihkan tatapannya dari bingkai foto yang ia pegang menggunakan kedua tangan. Ia menatap bingung, tak paham, kedua mata Kim yang juga masih menatapnya penuh keseriusan. Pas di rumah Dodo, usiaku juga sekitar itu, mas. Namun yang di foto ini memang mirip aku. Namanya pun sama, kah? Karena Kim mengangguk,
Ryuna berkata, namun aku juga kehilangan ingatanku sebelum aku tinggal di rumah Dodo. Aku hanya ingat semua ingatan dari usia itu. Sebelum usia itu, beneran enggak ingat. Nanti aku usut deh. Awas saja kalau mereka berani macam-macam. Terus, bapak mama kamu, kenapa bisa meninggal? Kim masih serius, meski ia juga mulai mengatur emosinya. Sebab baru membayangkan Ryuna dan orang tuanya diperlakukan semena-mena oleh Dodo sekeluarga saja, sudah membuatnya emosi. Uban-ubunnya seolah akan meledak. Kelelahan, Mas. Mereka sakit gitu. Bapak kena paru-paru. Mendengar Bapak Ryuna sampai terkena paru-paru, Kim sudah langsung mengernyit bersama emosinya yang makin tinggi. Bukannya Bapak enggak ngerokok? Yang Kim tahu gitu. Membahas keadaan orang tuanya dan semuanya kompak meninggal karena kelelahan, Ryuna jadi dirundung kesedihan mendalam. Ryuna berkaca-kaca, dan jadi tak kuasa menahan air matanya. Bapak kan tidurnya di lantai. Nah, kalau malam jaga di depan, ya kayak satpam. Sebenarnya Dodo sekeluarga memang bikin emosi lah Mas. Mas kan tahu pas di KKN. Di depan banyak orang saja ibaratnya dia enggak sungkan buat menginjek aku. Nah, orang tuanya lebih parah, Mas. Sudah cukup. Pokoknya nanti aku usut. Alasan kamu sampai di bedak kepalanya, dan kamu juga sampai enggak ingat kejadian saat usia kamu 5 tahun ke belakang. Kim yakin dengan tekadnya. Ia akan mengusut Dodo sekeluarga setuntas-tuntasnya. Ryuna menyeka air matanya dan sangat berharap keputusan sang suami mengusut kasus urusannya dengan keluarga Dodo, membuahkan hasil terbaik. Itu kemarin dia juga ada bilang, kamu masih punya pinjaman berapa? Yang aku kasih cek itu. Kim ingat itu. Setelah terdiam sejenak, Ryuna segera berkata, itu cek dihanguskan saja Mas. Takut diambil semena-mena. Buang dulu. Kalau Mas memang mau bayar, bayar sisanya saja. Wong seumur hidup orang tuaku saja ibaratnya habis buat kerja ke mereka. Sudah diurus dulu, sana. Ryuna turun dengan sangat hati-hati dari pangkuan sang suami. Tak lama kemudian, Kim juga sudah langsung mengurus cek yang sempat Kim berikan di KKN kepada Dodo. Sekitar 20 menit kemudian, seseorang mengetuk pintu dan ternyata seorang art yang mengirimkan pesanan Kim. Ada yang dari apotek, ada juga yang dari toko pakaian. Aku beli pakaian beberapa dulu buat kamu. Takutnya enggak cocok. Lusa beres dari kampus, kita mampir beli ke mall apa butik, ucap Kim masih sibuk dengan ponselnya. Hah, ini semua buat aku. Batin Ryuna menatap tak percaya dua kantong karton berukuran besar dan berisi pakaian terbilang banyak. Mas, ini semua buat aku. Sergah Ryuna sambil menghampiri Kim. Ia ingin memastikan, takutnya suaminya salah. Kim menatap bingung wajah khususnya kedua mata Ryuna. Mata yang begitu polos dan selalu takut jika diberi kemewahan. Ya memang buat kamu, itu kan buat perempuan. Aku kan bukan Rain yang suka pakai baju perempuan buat ngibu asteris lin gebetannya, lembut Kim. Tapi ini pakai uang Mas, apa uang jatah dari orang tua Mas? Sergah Ryuna yang tak mau, Kim menghamburkan uang orang tua bahkan itu untuknya. Kim menahan tawanya. Sejak SMP kelas akhir, aku sudah dapat gaji pertama nah. Aku beneran sudah punya penghasilan sendiri, kamu enggak usah khawatir kalau aku kasih kamu nafkah pakai uang orang tua apalagi uang haram. Ia malah tertawa lepas karena baginya, kekhawatiran Ryuna sangat lucu.